ini kita baik permanganometri ataupun kompleksometri yang nanti akan kita pelajari dan akan kita coba praktekkan di dalam praktikum, itu mengacu ke SNI untuk pengujian air limbah ataupun air minum tahun 2004. Nanti saya akan share juga dokumen SNI-nya seperti apa. Nah, untuk permanganometri ini sendiri, ini titrasi, kita belajar titrasi untuk menentukan kadar H2O2 di dalam air atau suatu larutan sampel. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan melakukan analisis permanganometri dengan teknik permanganometri untuk sampel. Nah, sampelnya apa? Karena kita mengacu ke air minum dan air limbah, nanti saya tawarkan ke teman-teman. Besok saat kita mau praktikum, kita akan menguji air limbah atau air minum. Kalau air minum, nanti kita akan coba uji air yang ada di SSN saja, misalnya dari kran dan seterusnya. Itu juga nggak asal ngambil. Saya akan ngajari cara teknik samplingnya seperti apa. Kalau air limbah, itu juga saya akan memberikan pembelajaran kepada teman-teman seperti apa kita melakukan sampling gitu ya. Walaupun nanti dengan peralatan yang terbatas ya di lingkungan. Nah, silakan nanti setelah saya menjelaskan 2 modul ini, silakan nanti kita diskusikan dan kita sepakati mau air apa yang mau kita jadikan sampel. Oke ya, jadi metodenya adalah permanganometri. Nah, titrasi permanganometri merupakan salah satu jenis titrasi oksidasi reduksi dengan menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 sebagai larutan standar. Nah, kalium permanganat ini terus terang bukan standar primer. Jadi kalau yang namanya standar primer itu adalah salah satu syaratnya adalah larutan yang tidak berubah dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin 1N, itu ya selama setahun dia akan tetap 1N. Nah, sementara yang kalium permanganat ini tidak seperti itu. Dia seiring berjalannya waktu gitu ya, perbedaan seminggu, 2 minggu, itu konsentrasinya akan berbeda. Sehingga kalium permanganat ini tidak bisa dijadikan sebagai standar primer, tetapi dia berfungsi sebagai standar sekunder. Nah, kalau dia berfungsi sebagai standar sekunder, berarti dia harus dilakukan standarisasi sebelum digunakan untuk melakukan standarisasi, digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel tertentu. Nah, kemudian yang lain, reagen ini tuh memang walaupun ya sebagai standar sekunder ya, reagen ini tuh mudah diperoleh, murah, dan dia tidak perlu indikator lain. Jadi walaupun dia bukan standar primer, ribet gitu ya, harus distandarisasi terlebih dahulu, tapi dia tuh murah, mudah didapat, dan nggak perlu indikator lain. Jadi ketika dia titrasi itu dia nggak perlu tambahan indikator lain untuk menunjukkan kapan titik akhirnya. Kenapa? Karena si kalium permanganat ini warnanya ungu gitu ya, sudah berwarna. Jadi dia akan secara otomatis nanti bisa membedakan mana larutan titik akhir dari suatu reaksi. Nah, kecuali kalau digunakan untuk larutan yang sangat encer, ini nggak bisa. Nah, kemudian permanganat dalam keadaan asam itu akan berwarna jernih dan akan berwarna ungu pada keadaan basah. Nah, karena sifatnya ini berbeda dalam kondisi asam jernih, dalam keadaan basah itu berwarna ungu, makanya dia tidak perlu menggunakan indikator tambahan. Nah, permanganat juga dapat bereaksi dengan beraneka ragam ya, karena dia punya bilangan oksidasi macam-macam, bisa +2, +3, +4, +6, +7, dan seterusnya. Sehingga kalau kondisinya berbeda, dia juga akan punya bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Nah, makanya di sini, kalau kita nanti yang di percobaan kita, ini kita akan menggunakan permanganat
yang dilarutkan dengan kondisi sangat asam, kalium permanganat 0,1 N yang dilarutkan dengan larutan yang sangat asam, dia akan terbentuk reaksi seperti ini. Jadi MnO4- ditambah 8H+. Nah, kemudian bilangan ekivalennya nanti adalah 5. Sehingga kalau kita menentukan berat ekivalen dari KMnO4 itu bisa dihitung berat mol dari KMnO4 dibagi elektron yang terlibat. Jadi kurang lebih nanti jadinya Bm dibagi 5 karena di sini bilangan ekivalennya adalah 5. Ya, kalau misalnya kondisinya tidak asam ya ini akan berbeda reaksi. Nah, perlu diperhatikan pada saat titik akhir ion permanganat tidak permanen berwarna merah ungu. Lambat laun warna merah ungu ini akan hilang. Nah, penghilangan ini disebabkan oleh reaksi MnO4 dengan ion Mn2+. Ini dengan reaksi seperti ini akan akan terjadi perubahan warna. Nah, terus seperti apa? Padahal kan ketika kita melakukan titrasi, kita butuh titik akhir yang permanen gitu ya. Nah, di sini permanennya itu tidak. Jadi kalau ketika netes dia akan hilang, ketika netes dia akan hilang. Artinya itu belum titik akhir. Nah, kalau dia warna ungunya itu lebih dari 20 menit, nah itu sudah kita anggap sebagai titik akhir. Tapi kalau hanya sedetik, 2 detik hilang, semenit hilang, itu bukan titik akhirnya. Gitu ya. Jadi nanti jangan heran kalau teman-teman melakukan titrasi, terus pengennya di terakhir sebelum dicuci, beker gelasnya Erlenmeyernya belum dicuci, teman-teman jejar-jejar terus mau difoto loh, kok warnanya udah berubah jadi putih gitu ya, jadi jernih lagi. Nah itu jangan heran karena memang dengan waktu dia akan berubah warnanya, hilang lagi. Ini contoh reaksi kalau di dalam keasaman yang lebih rendah, ini nanti elektron ekivalennya akan berubah menjadi 3. Kemudian larutan standar KMnO4 bukan merupakan larutan standar primer tadi ya, sehingga perlu distandarisasi. Nah, larutan standar yang dapat digunakan untuk standarisasi reduktornya bisa AS2O3 atau arsen atau dengan oksalat. Nah, karena Anda pemula gitu ya, saya anggapnya sebagai pemula, saya tidak mengizinkan Anda menggunakan arsen karena arsen itu racun tikus. Nah, itu kalau nanti Anda tidak terampil, Anda ada serbuk yang terhirup atau tertelan, nah itu bisa memakan korban jiwa. Sehingga yang kita gunakan nanti ketika praktikum adalah oksalat. Nah, kemudian reaksi permanganat dengan oksalat ini juga sudah diberikan seperti ini. Kemudian hidrogen peroksida bisa dijumpai dalam bentuk larutan dengan kandungan 6%, 12%, 30%. Nah, jadi kalau dengan demikian ada 3 larutan yang nanti akan kita siapkan. Yang pertama adalah larutan KMnO4, kemudian larutan oksalat untuk penstandarisasi, dan H2O2. H2O2-nya ini adalah sebagai sampelnya kalau untuk permanganometri yang ini. Ya. Kemudian kenapa kok H2O2 di sini harus dilakukan uji gitu ya, karena H2O2 itu tidak diperoleh dalam bentuk yang murni dan dia juga akan berubah setiap hari atau setiap waktu, itu kadarnya akan berubah terus. Kenapa? Karena dia akan terurai menjadi oksigen dan juga air gitu ya. H2O2 itu bisa terurai menjadi H2O dan O2. Nah, maka ketika seseorang akan menggunakan H2O2, entah itu sebagai oksidator atau apa gitu ya, sebagai pemicu di situ, itu harus tahu dengan pasti berapa kadarnya. Biasanya seperti itu. Berapa kadarnya sih? Nah, itu dilakukan pengujian. Nah, kalau di sini sampel yang digunakan adalah H2O2. Nanti kalau Anda mau dirubah dengan sampelnya adalah air limbah, ya berarti tinggal ngambil air limbah sebagai nanti yang kita uji. Oke, ini bahannya, ada KMnO4, ini pasti, kemudian ada N2C2O4,
H2SO4 pekat, dan ada H2O2. Oh iya, yang lain sebelum saya beralih ke alat dan seterusnya, KMNO4 ini dia oksidator kuat. Dan saat Anda nimbang, saat Anda melarutkan, itu dibutuhkan kehati-hatian, kerapihan gitu ya. Kehati-hatian kenapa? Karena KMNO4 itu mudah meninggalkan noda, jejak-jejak coklat gitu ya. Entah itu nanti di beker atau di spatula yang Anda, bukan di spatula, di batang pengaduk yang Anda gunakan untuk melarutkan, itu bisa meninggalkan jejak-jejak coklat. Begitupun di timbangan. Jadi kalau Anda nggak bersih, pasti di timbangan itu kelihatan nanti ada bercak-bercak coklat. Dan dia oksidator, artinya dia bisa mengkorosi timbangan. Kemudian juga kalau misalnya Anda nggak sengaja megang serbuknya itu di tangan juga akan coklat-coklat, dan itu sulit untuk hilang. Jadi walaupun di sabun, itu sulit untuk hilang, kecuali nanti lama-lama kulit Anda ngelupas, nah itu baru dia hilang. Begitupun kalau kena jas lab, dia akan coklat-coklat. Jadi nanti kelihatan mana anak yang rapih, mana yang enggak, tuh akan kelihatan di situ. Enggak bahaya-bahaya amat. Itu tidak berbahaya, KMNO4 itu enggak berbahaya, karena kalau teman-teman ingat, dulu, saya nggak tahu, teman-teman sudah pernah kena cacar air belum? Waktu bayi, Bu. Waktu bayi, susah kalau bayi ceritanya. Ada yang misalnya umur 5 tahun, 6 tahun gitu, ada nggak yang kena cacar air di usia-usia itu? Nggak ada, Bu. Ada ya. Anda pernah nggak disuruh mandi pakai larutan berwarna ungu-ungu gitu? Nggak pernah ya? Beda ya, zaman saya sama zaman Anda, obatnya beda. Salep ya Anda ya? Kan biasanya tuh, iya, Bu. Pernah ya? Pernah nggak? Ada nggak yang pernah? Bilang. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya? Kalau zaman dulu tuh seingat saya ya, kalau misalnya si cacar airnya itu pecah gitu kan, suka gatel gitu kan. Nah biasanya anak-anak kecil tuh sama dokternya tuh dikasih serbuk warna ungu gitu ya. Itu tuh permanganat. Nah ini juga sama, serupa dengan itu permanganat. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk tubuh. Tetapi ya itu tadi, kalau misalnya dia nempel, terus jadi coklat-coklat. Gitu ya, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi ya itu tadi, coklat-coklat di jas lab, di badan gitu, tapi jangan diminum ya, ini nggak boleh diminum. Terus karena dia oksidator kuat, ketika dilarutkan itu ada prosedur, setelah dilarutkan itu ada prosedur penyaringan. Nah, karena dia oksidator kuat, dia nggak bisa disaring menggunakan kertas saring, baik kertas saring Botman ataupun kertas saring biasa gitu yang gulungan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena nanti yang ada malah si kertasnya itu terbakar. Nah, sehingga kita nanti butuh bahan lain sebagai penyaring. Nanti kita akan menggunakan yang namanya glass wool. Glass wool ini bentuknya seperti aromanis. Kalau teman-teman yang laki-laki mungkin yang sering modifikasi motor, knalpotnya mungkin dimasuk-masukin kayak serat-serat berwarna putih, kayak bulu-bulu, kayak aromanis yang berwarna putih-putih. Ada nggak di sini laki-laki yang suka modifikasi motor? Nggak ada ya? Nggak suka motor ya? Nah, baik-baik semua, Bu. Ada baik-baik semua. Ini bukan masalah baik apa enggak bukan. Nah, itu tuh ada tuh serabut-serabut gitu ya yang sering dimasukin ke dalam knalpot sebagai penyaring. Nah, nanti yang akan kita gunakan itu glass wool itu. Dia terbuat dari keramik yang dibuat seperti serat-serat. Persis kayak aromanis kalau makanan anak kecil atau rambut nenek. Tahu nggak makanan rambut nenek? Nggak tahu juga ya. Tahu, nah semacam rambut nenek kayak gitu, tapi warnanya putih. Nah lucu kan, Anda larutannya mainannya warna ungu, lucu gitu kayak pop es, kayak nutrisari ungu, terus si serabut-serabutnya itu kayak makanan rambut nenek, persis warnanya putih kayak gitu. Tapi itu tuh bahaya banget.
Jadi justru si serabut glass wool ini tuh bahaya banget. Dia nggak boleh dipegang langsung menggunakan tangan dan nggak boleh terhirup oleh Anda gitu ya. Kenapa nggak boleh terhirup? Karena si glass wool ini tuh terbuat dari silika, serat-serat silika yang dia kalau Anda pegang langsung gitu ya, nanti dia nusuk-nusuk di tangan Anda dan itu gatal. Kalau Anda garuk, dia akan makin masuk ke kulit dan itu susah untuk nyabutnya. Makanya nanti untuk teman yang misalnya mau melakukan penyaringan menggunakan glass wool, nanti saya akan dampingi. Anda akan saya pastikan menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker. Ya, dipastikan menggunakan sarung tangan, menggunakan masker. Nanti Anda ngambil glass wool-nya, taruh di corong, di dalam corong, ditata rapi gitu. Setelah itu lakukan penyaringan. Dan setelah selesai nyaring pun, itu nanti si glass wool bekasnya itu masukin ke dalam plastik, terus kita limbahkan. Sarung tangan boleh dilepas, kemudian Anda cuci tangan. Ya, kenapa kok harus pakai masker? Kalau dia terhirup, dia akan nempel. Nah, entah nempel di saluran pernapasan atau nempel di paru-paru. Nah, kalau udah nempel di paru-paru, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nancep dia kayak bahan kaca yang nancep di paru-paru. Nah, itu kan susah kan bersihinnya, nggak mungkin kita belah paru-parunya terus kita cabutin satu-satu kan. Nah, itu nanti tolong diperhatikan. Dan saya akan pastikan ketika Anda melakukan tahapan itu, saya akan ada di situ. Kemudian buret. Nah, karena nanti peralatan KM04 itu akan meninggalkan noda coklat-coklat gitu ya, maka nanti buret yang digunakan biasanya buret khusus, warnanya coklat, bukan buret yang berwarna bening. Kemudian kalau Erlenmeyer, pipet, dan segala macam yang lain itu digunakan yang biasa, tapi sekali lagi saya mohon ketika sudah selesai menggunakan, begitu selesai titrasi atau apa, segera dicuci. Sehingga noda coklat itu nggak nempel terlalu lama di peralatan glass backpacker ataupun Erlenmeyer. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Cukup jelas, teman-teman? Ya Bu, belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan untuk penyiapan larutannya. Jadi kita akan menyiapkan larutan kalium permanganat 0,1 dengan menimbang 3,25 gram kalium permanganat di atas kaca arloji. Kemudian nanti dipindahkan ke beker 2 liter. Ke beker 2 liter, kemudian tambahkan 1 liter Aquades. Jadi bekernya 2 liter, tapi air yang dimasukkan itu 1 liter. Kemudian tutup pakai kaca arloji besar itu, kemudian dipanaskan gitu ya perlahan selama 15-40 menit. Setelah itu didinginkan di suhu kamar. Nah, ini nanti juga ketika praktikum saya akan berikan trik bagaimana ini biar dingin secara cepat gitu ya, Anda nggak kelamaan praktikumnya. Kemudian nanti disaring larutan menggunakan corong, tadi yang saya bilang menggunakan glass wool. Dan ketika disaring, larutan KM04 yang udah siap itu akan ditampung di dalam regen coklat yang dilapisi karbon. Jadi dia benar-benar tidak boleh kena cahaya, karena kalau dia kena cahaya maka di situ akan ada proses degradasi KM04-nya sehingga konsentrasinya akan berubah. Nah, kemudian standarisasi larutan permanganat ini menggunakan oksalat, jadi kita akan nimbang 1 gram natrium oksalat. Kemudian, nah ini dikeringkan. Anda tuh praktikum tuh jam berapa sih? 7:30 ya? Praktikum jam 7:30 Bu, sampai jam 11:30 ya? Aduh. Harinya Kamis. Hari Jumat. Oke, Jumat. Kamisnya Anda ada pelajaran sampai jam berapa? 11:30. Habis itu nggak ada apa-apa lagi? Nggak ada. Oke, berarti untuk yang permanganometri,
jam Kamis, jam 1, kita lakukan persiapan untuk praktikum ya? Kamis minggu ini, Bu. Oh, karena kan praktikum. Kamis minggu ini libur, Bu. Oh iya ya. Iya. Kalau habis jam 12 tuh memangnya ada pelajaran lagi ya yang hari Jumat? Setelah Jumatan tuh masih ada kuliah? Ada, Bu. Enggak. Setelah asar sekitar jam 15.20 ada PKN, Bu. Oke, berarti aman, nggak apa-apa, masih oke. 7:30, ya oke, nggak apa-apa. Oke, berarti nanti yang permanganan tolong 7:30 bener-bener tank 7:30 datang ya. Terus nanti pretestnya belakangan. Anda melakukan persiapan ini dulu. Jadi timbang 1 gram natrium oksalat, masukin ke dalam oven dulu karena ini butuh waktu 2 jam. Habis itu sambil nunggu ini 2 jam, Anda persiapkan untuk pembuatan yang ini. Ya, karena ini butuh waktu, melarutkan, terus habis itu memanaskan 40 menit, habis itu dinginin, nyaring. Nah, mudah-mudahan kalau Anda bisa bergerak cepat dan kerjasama sesama kelompoknya bagus, ini nanti larutan ini siap, kemudian si oksalat juga siap. Nah, setelah itu baru lakukan titrasi. Ya, kayak gitu. Nanti kalaupun misalnya agak mundur sedikit, setelah Jumatan Anda selesai, nggak apa-apa ya, nggak tepat jam 12 ya. Biasanya cuma yang minggu-minggu pertama aja sih, yang agak heboh, karena pasti belum kebayang gitu ya. Tapi nanti yang minggu berikutnya, biasanya udah lebih cepat. Dan ini separuh, nanti punya Pak Haris, separuh punya saya kan, kloternya gitu ya. Ya nggak sih, hari Jumat tuh ada setengah kelompok yang sama Pak Haris, modulnya Pak Haris, terus nanti ada setengah kelas yang sama saya gitu kan. Iya nggak? Wah, lupa nih kayaknya, belum buka jadwal. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Dengar Maaf, ya? Bu. Kalau nggak salah, Jumat ini belum praktikum Ibu. Kalau nggak salah ya. Belum praktikum ya? Berarti masih minggu depannya lagi? Sebentar, Bu. Saya cek jadwal dulu ya, Bu. Saya manut loh ya udah, Bu. Mau, Bu. Masih teringat Pak. Saya manut loh ya. Anda mau praktikum apa enggak? Aku manut loh. Ya oke lah. Nanti coba kita bikin gimana caranya ya, biar Anda juga nyaman. Kita bisa belajarnya juga nggak terlalu buru-buru gitu ya. Jadi nanti gimana lah caranya kita atur. Coba. Oke. Jadi ini untuk yang oksalatnya, ini biasa aja, tinggal didinginin, masukin desikator. Sudah pernah buka desikator belum? Buka tutup desikator. Belum, Bu. Waktu itu mau dijanjikan Bu Maria katanya. Oke, ya oke. Berarti nanti Bu Maria belum juga ya. Ya wis, nanti kita coba ya pada saat Anda mendinginkan natrium oksalat ini, nanti salah satu dari kelompok Anda ada yang buka. Maksudnya dari masing-masing kelompok tuh ada satu orang yang coba buka gitu ya untuk naruh. Karena itu harus didinginkan. Kalau udah dimasukin ke oven, nggak bisa langsung dilarut, nggak bisa langsung ditimbang terus dilarutkan. Jadi harus didinginkan dulu. Nanti pelan-pelan ya. Nanti nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya saya ngajarinnya 2 kelompok dulu, nanti yang 2 kelompok udah ngerti, 2 kelompok lagi gitu ya. Jadi tutorialinnya bertahap. Dan Anda juga harus berani. Ya, nggak apa-apa, tenang. Nanti kita dampingi. Kemudian ditambah asam sulfat pekat 2 mili. Nah, ini ditambahkan asam sulfat pekat 2 mili. Biasa aja, enggak terlalu masalah. Kemudian dipanaskan di suhu 70 derajat. Setelah itu, nanti Anda melakukan titrasi. Nah, karena titrasinya ini dalam kondisi hangat, nanti kita akan, Anda siapkan, ketika Anda nanti ngebon alat, Anda pinjem hot plate ya, hot plate
yang ada magnetic stirrernya. Jadi nanti titrasinya Anda nggak perlu ngegoyang gitu, karena ini posisinya adalah posisi hangat. Nah, jadi ini gitu. Tapi kalau terpaksanya nanti Anda nggak dapat hot plate yang ada stirrernya, ya nggak apa-apa. Nanti Anda akan saya ajari cara titrasi dalam kondisi hangat itu seperti apa. Kemudian, izin bertanya. Silakan. Untuk kelompoknya bagaimana ya, Bu? Soalnya waktu itu kan pembagiannya masih yang offline sama online. Kalau sekarang kan sepenuhnya offline. Nah, saya minta tolong dong diberi daftar terakhir yang udah dibentuk sama Bu Karis. Ada nggak? Ada yang punya nggak? Daftar kelompok. Daftar kelompok hybrid ya, Bu? Nggak masalah, nanti mau data itu aja. Data Bu, itu aja, biar kelompoknya tuh nggak berubah-berubah lagi gitu loh. Kelompok yang waktu dengan Bu Karis sama kelompok yang sekarang sama aja gitu loh. Baik, Bu. Berarti sama ya, Bu? Sama. Nggak masalah. Karena esensinya sebenarnya setiap anak harus bisa. Gitu. Dan nggak peduli laki-laki atau perempuan, ini harus bisa semua. Oke. Terus, nah ini dititrasi nanti dalam kondisi hangat sampai warnanya merah jambu. Nah, ya warnanya merah jambu, bukan merah banget gitu ya. Nanti Anda akan kita ajarin juga warna merah seulas itu seperti apa. Jadi biar titik akhir itu memang titik ekivalen bablas gitu ya, melewati titik ekivalen, tapi lewatnya tuh jangan lewat banget. Kalau lewat banget nanti perhitungan ke konsentrasinya akan sangat jauh. Udah selesai. Belum selesai. Sebentar. Tunggu, kamu masih ngajar. Nah, kemudian ini untuk yang peroksida. Nah, yang peroksida ini tidak ada proses pemanasan. Ya, karena kalau peroksida dipanaskan, dia akan terurai dari H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah, H2O2 ini dia oksidator kuat juga. Dia oksidator kuat dan dia itu teman-teman pernah bleaching rambut? Pernah lihat, Bu. Ya, pernah lihat ya, ada yang nge-bleaching rambut, ya, memutihkan rambutnya itu menggunakan oksidator kuat. Oksidator kuatnya ya H2O2 ini. Nah, itu lumayan bahaya kalau kena tangan, kalau yang dalam kondisi konsentrasinya tinggi. Sehingga upayakan untuk tidak disentuh pakai tangan biasa. Kemudian kita pernah punya pengalaman kurang menyenangkan gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang dia melakukan praktikum tidak dalam kondisi yang fokus gitu ya. Entah dia kurang tidur, entah dia kurang makan gitu ya, sehingga dia nggak fokus. Nah, ada satu aturan yang itu sebenarnya harus sudah Anda pahami dan Anda ketahui sejak Anda semester 1. Tidak boleh ada pipet ukur atau pipet tetes yang itu nyemplung atau masuk ke dalam botol bahan. Jadi kalau ada botol bahan, itu tidak boleh Anda cemplang-cemplung pipet ukur ataupun pipet tetes ke botol induk tersebut. Tapi Anda harus tuang terlebih dahulu ke beker gelas. Entah itu beker kecil atau beker yang sedang gitu, yang ukuran 250 ml, mangga aja, terserah kebutuhan Anda. Tetapi Anda tidak diizinkan untuk memasukkan pipet langsung nyemplung ke dalam botol. Nah,
Pertama memang untuk mencegah si larutan satu botol itu kalau ada kotoran atau apa jadi rusak semuanya. Nah ini pengalamannya adalah gini, jadi harusnya anak ini mipet H2O2 dimasukin ke Erlenmeyer, kemudian nanti dititrasi dengan KMNO4. Nah ini yang terjadi adalah dia mipet KMNO4 pakai pipet ukur, kemudian memasukkannya ke botol H2O2 penuh. Jadi botol induk yang masih nggak penuh, yang 3/4 lah, 3/4 penuh. Nah, KMNO4 itu oksidator kuat, H2O2 juga oksidator kuat. Langsung ketika dia bertemu, langsung kayak air mancur. Kalau dari efeknya sih nggak berbahaya ya, nggak terlalu berbahaya. Misalnya nanti kena tangan atau apa tuh nggak berbahaya, nggak melepuh seperti Anda kena H2SO4 misalnya. Nggak seperti itu, tetapi takutnya adalah efek sambungannya, efek sekundernya. Karena Anda kan tadi di ketika praktikum kan ada H2SO4 pekat juga, kemudian mana tahu ketika di meja kerja Anda ada HCl, ada bahan-bahan lain di situ. Nah, takutnya si efek yang seperti air mancur itu nyenggol ke semua botol yang ada di situ. Nah, kita nggak tahu kalau sudah seperti itu, kita nggak ngerti efek apalagi yang akan bisa ditimbulkan. Nah, waktu itu ketika efek kayak persis kayak kalau permen Mentos dimasukin ke Coca-Cola ya, kayak gitu. Nah, itu kita waktu itu nggak bisa melakukan apa-apa, kecuali ya sudah bahan-bahan yang lain disingkirkan, yang ada di meja itu ditunggu sampai selesai. Kemudian kita bersihkan larutan-larutan yang ada di situ. Tapi kan sayang ya, satu botol larutan yang tadinya harusnya bisa digunakan untuk beberapa kelompok praktikum, jadi nggak bisa karena rusak semua. Nah, jadi Anda tolong ketika praktikum dalam kondisi cukup tidur, cukup makan, kemudian memang benar-benar siap untuk melakukan praktikum. Dan handphone tolong disimpan semua selama Anda melakukan praktikum. Kemudian kembali ke penentuan hidrogen peroksida, ambil 25 mili H2O2 yang telah disediakan, masukkan ke labu takar 500 mili, kemudian ditanda bataskan. Ambil lagi 25 ke dalam Erlenmeyer 250, kemudian diencerkan, tambah air 200 mili, tambah 20 mili asam sulfat 1:5. Anda udah bisa belum bikin larutan asam sulfat 1:5? Kira-kira bikinnya gimana? Kalau saya minta tolong dong Enji, misalnya bikinin asam sulfat 1:5 100 mili. Caranya gimana? Maaf Bu, belum tahu Bu. Belum tahu ya. Jadi misalnya Anda bisa mipet nanti 20 mili untuk asam sulfat pekat, kemudian nanti Anda larutkan sampai 100 mili Aquades. Itu 1:5. Ya, jadi cara menyampaikannya bisa dalam bentuk persen, bisa juga dalam bentuk perbandingan. Nah, kemudian cara membuat 1:5, Anda sudah pernah ngencerkan asam sulfat? Teman-teman sudah pernah ngencerkan asam sulfat ketika praktikum semester 1, semester 2? Sudah atau belum? Mengencerkan dari asam sulfat pekat menjadi berapa lah, misalnya berapa persen atau berapa N gitu. Ada yang sudah pernah melakukan? Sudah. Gimana caranya? Pertama siapin alat dan bahannya terlebih dahulu. Terus kita untuk melakukan proses pengenceran itu kita lakuin di ruang asam, Bu. Terus habis itu di wadah
labu ukurnya, misalkan pakai labu ukur, itu diisi dulu pakai air suling Bu sedikit. Karena kalau misalkan asam pekatnya duluan, takutnya terjadi reaksi eksotermis panas, nanti bisa bikin labu ukurnya pecah. Jadi isi pakai air dulu, terus baru dipipet H2SO4 pekatnya sesuai perhitungan butuh berapa mili. Habis itu setelah dipipet langsung diencerkan pakai air suling sampai batas tanda tera di labu ukur Bu. Ya, benar. Jadi Anda ketika mau mengencerkan menggunakan asam sulfat harus ada aquadesnya terlebih dahulu. Jadi jangan wadah kosong, Anda isi asam sulfat, kemudian nanti baru Anda masukkan aquades. Karena itu bisa menyebabkan, itu tadi ada reaksi eksotermis. Reaksi eksotermis itu gimana sih? Bisa meledak. Nah masalahnya kalau meledak, misalnya ya meledak atau jangan meledak deh, muncrat gitu ya misalnya. Muncrat, nah si percikan airnya itu, si percikan larutannya itu ke kulit Anda, itu kulit Anda bisa melepuh. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Silahkan Anda catat. Memang tidak tertulis semuanya di dalam modul ini ya, tapi apa yang saya noted, tolong Anda catat dan Anda ingat-ingat. Anda tidak harus ketika membuat larutan 1:5, terutama asam sulfat atau HCl pekat atau asam nitrat pekat, itu menggunakan labu ukur. Nggak perlu pakai itu, karena nggak akan dapat volume yang tepat. Kenapa? Karena dia akan selalu ada tekanan, ada gas yang terbentuk. Jadi Anda boleh misalnya bikinnya pakai pakai glass beaker. Anda boleh. Tapi nanti ngukur milinya, asam sulfatnya berapa mili, itu silahkan pakai gelas ukur. Nah nanti terus kemudian si aquadesnya gimana dong ukurnya kalau pakai beaker gelas? Anda boleh pakai gelas ukur lagi. Memasukkannya Anda boleh pakai pipet seperti biasa, silahkan. Nah kenapa kalau saya bilang pakai pipet? Karena memang Anda memasukkan aquadesnya harus perlahan-lahan. Nah, saking pengen perlahan-lahannya, Anda tempelkan itu nanti si pipetnya itu di dinding. Jadi ketika mengeluarkan aquades, ujung pipetnya itu entah Anda pakai pipet ukur atau pakai pipet gondok atau pakai pipet tetes sekalipun, silahkan Anda tempelkan di dinding. Di dinding, kalau Anda menggunakan Erlenmeyer ya Erlenmeyer, kalau pakai labu ukur ya ditempelkan di dinding si labu ukurnya itu. Dan nggak perlu Anda kocok. Kalau pakai beaker Anda aduk boleh, tapi ngaduknya harus pakai pengaduk kaca, jangan pakai spatula. Kalau pakai spatula yang bentuknya logam itu, saya pastikan spatula logamnya akan larut. Dan itu artinya larutan Anda rusak. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, dan di sini fungsi larutan asam sulfat 1:5 adalah sebagai pengkondisi suasana asam. Jadi bukan sebagai sesuatu yang masuk ke dalam perhitungan, bukan. Jadi dia pengkondisi suasana asam, sehingga teman-teman tidak perlu terlalu khawatir kalau misalnya ternyata aduh kelebihan gitu ya, kelebihan 2 mili, 3 mili, udah nggak usah dipikirin. Nggak masalah karena dia hanya pembentuk suasana asam. Jelas? Jelas? Jelas, Ya? Bu. Oke, jelas. Kenapa ini saya ceritakan? Karena kita pernah punya pengalaman, bukan di Poltek ya, tapi di PRTA itu dulu ada yang proses larutan logam. Dia tidak tahu, dia bukan dari Poltek, jadi orang mahasiswa luar gitu ya, melakukan magang di sana, kerja praktek di sana. Kemudian dia tidak diberikan bekal pengetahuan tentang pelarutan asam sulfat. Dia melarutkan itu, tidak ada aquadesnya terlebih dahulu, kemudian langsung dikasih asam sulfat, kemudian dikasih aquades. Nah, sambil dipanaskan, muncrat kena tangan,
panas, ya guyur pakai air, tambah panas tangannya, habis itu melepuh. Dan itu melepuhnya cukup parah. Ketika dibawa ke dokter, ya udah dibawa ke Sarjito tuh hanya di sepet tuh seperti kalau Anda kalau Anda kayak orang kalau kesiram air panas tuh kan ada melepuh tuh, melentung gitu ya. Nah, itu si pelentungannya itu disedotin pakai jarum suntik. Cairannya disedotin, udah kempes, habis itu dikasih salep dan seterusnya. Nah, itu saya ceritakan ke Anda biar Anda hati-hati dalam melakukannya, nggak sembrono, gitu ya. Dia punya potensi bahaya, tapi saya yakin Anda bisa mengendalikannya. Nggak perlu takut, tapi Anda perlu melatih kepekaan. Kemudian, Anda bisa melakukan, kalau itu larutan sudah siap, Anda bisa melakukan titrasi. Sama warnanya, dari bening nanti menjadi merah jambu atau merah jambu yang sangat lemah atau seulas gitu ya, yang pertama kali dan permanen. Oke, kemudian ini nanti akan dilakukan perulangan sebanyak 2 kali. Nah, untuk hidrogen peroksida, karena ini ada pengenceran menggunakan Aquades, maka Anda juga harus cek Aquades ini juga mengandung H2O2 enggak. Jadi nanti ada tambahan +1 ya, di selain sampel yang ini, Anda harus melakukan titrasi untuk Aquades saja, tanpa tambahan H2O2. Jadi si Aquadesnya nanti dikasih asam sulfat, dikasih yang lain, tapi tidak dikasih hidrogen peroksida. Itu nanti warna merah jambu di berapa mili. Kalau dia nggak mengandung H2O2, harusnya 1 tetes aja udah merah jambu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk permanganometri? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya bisa lanjutkan ke yang lain. Nah, ini untuk titrasi kompleksometri. Jadi, kita akan menentukan kesadahan total sampel air. Nah, sadah itu yang kita tentukan di sini adalah untuk CA dan Mg. Ya. Nah, ini memang sampelnya langsung di sini spesifik sampel air. Terserah nanti sampelnya mau sampel air sumur, kosan Anda, atau sampel air sungai, atau sampel airnya STN, gitu, silahkan nanti Anda tentukan. Ini juga mengacu ke tadi ya, SNI yang untuk penentuan air minum dan air limbah. Kita ngacu ke sana. Kemudian EDTA ini apa sih? Kenapa kok dia harus ditentukan konsentrasinya? Nah, EDTA ini adalah etilen diamin tetraasetik asid. Ini strukturnya seperti ini ya. Kemudian ini merupakan reaksi yang membentuk kompleks yang kuat dengan banyak logam. Dan perbandingan ketika membentuk kompleks itu 1:1. Nah, asamnya yang bebas ini H4Y dan garam mononatriumnya NaH3Y. Ini nggak larut di air. Tetapi garam dinatriumnya itu mudah larut dan dapat dipakai sebagai titran. Jadi nanti EDTA ini sebagai standar primer untuk penentuan kesadaran total airnya. Reaksi logam yang terjadinya seperti ini. Nah, kemudian mungkin informasi yang perlu saya
Kok nggak ada ini? Kalau ada suatu sampel yang dia mengandung Ca sama Mg, nah EDTA ini berfungsi untuk menyelimuti gitu ya, untuk memasking atau menyelubungi dari Ca sama Mg ini. Nah, nanti ketika ada apa namanya? Ketika ada larutan indikator areokrom flekti, maka CAMG ini bisa keluar dengan sendirinya. Dia akan dia akan terurai dengan sendirinya sehingga bisa didetek. Karena kan di dalam sampel itu, kalau di dalam sampel lingkungan, yang sampel air, itu isinya kan tidak hanya Mg sama Ca, tapi macam-macam gitu ya. Nah, karena yang kita mau ukur itu hanya Mg sama Ca, maka EDTA ini akan menyelimuti hanya Mg dan Ca. Nah, tapi kan Mg dan Ca ketika diselimuti dengan EDTA ini, dia tidak berwarna. Sehingga butuh indikator yang bisa mendetek berapa jumlah Mg dan berapa jumlah Ca yang ada di dalam larutan itu. Nah, kita butuh indikator lain yang namanya areokrom flekti. Nah, areokrom flekti ini yang nanti akan menarik Ca dan Mg dari EDTA, sehingga itu bisa terdeteksi. Nah, nih ya, di sini kita bahasnya EDTA, tapi sebenarnya ketika di lab, nanti teman-teman kalau mencari nama bahan EDTA belum tentu ketemu. Nah, EDTA ini nama lainnya itu adalah triplek 3. Ya, jadi ini teman-teman ingat-ingat, kita ketika kompleksometri itu menggunakan bahan namanya EDTA. Tapi kalau di lab itu nggak ada namanya EDTA, nama persamaannya adalah triplek 3. Kalau ada triplek 2, jangan diambil, karena yang mau kita pakai adalah triplek 3. Nanti kita akan buat nih, 0,01 M. Ya. Kemudian MgCl2, kemudian NaOH, kemudian CaCO3 kristal, kemudian HCl 1:1. Kalau bikin HCl 1:1, teman-teman udah bisa belum? HCl 1:1. Larutan HCl 1:1, teman-teman sudah bisa belum? Halo? Halo, suara saya terdengar? Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar. Kalau HCl 1:1, teman-teman sudah bisa belum? Satu banding satu. Misalnya, saya minta tolong siapa ya di sini? Laura, bisa nggak bikin? Tolong dong dibuatkan larutan HCl 1:1. Ini saya punya HCl 4-nya gitu. Kira-kira Laura bisa nggak bikin larutan HCl 1:1? Kalau saya belum bisa, Bu. Belum bisa. Gimana? Ada nggak teman yang lain yang bisa? Yo. HCl 1:1. Kalau misalnya, kamu bikinin HCl 1:1 100 mili. Berarti kita akan mipet larutan HCl pekatnya berapa mili? 50. 50, betul, 50 mili. Kemudian aquadesnya berapa mili? 50 juga, Bu. 50 mili juga. Sip, betul. Oke, sekarang saya cek lagi. Kalau NaOH 0,1 M, itu bikinnya gimana? M, molar. Gimana, Bu? Kalau NaOH 0,1 Dicari dulu. M, gimana caranya? Molar sama dengan
M sama dengan gram per MR dibagi volume. Gram per volume. ya, MR dibagi volume. Oke. Jangan ragu-ragu, ntar kalau salah kita koreksi sama-sama. Oke. Nah, kemudian Ereochromblecti EBT itu Ereochromblecti ini nanti biasanya akan sudah dibuatkan gitu ya sama asisten karena ini campuran. Jadi bukan hanya Ereochromblecti sendiri aja gitu ya, karena kalau Ereochromblecti dalam bentuk larutan itu cepat rusak. Biasanya kita akan bikin yang bentuk padatan dan itu kalau Ereochromblecti sendiri sebagai serbuk itu akan terlalu pekat, maka kita akan kita buat padatannya. Nanti saya akan ajarkan juga ke Anda gimana bikin campuran untuk Ereochromblecti ini. Kemudian ada buffer. Nanti teman-teman juga perlu membuat buffer amonium hidroksida dan amonium klorida. Kenapa kok ada buffer? Buffer ini buffer pH 10. Jadi EBT itu akan hanya muncul warnanya ketika larutan Anda itu pH-nya 10. Kalau pH-nya kurang atau lebih dari 10, warnanya nggak akan muncul. Ya, jadi walaupun Anda berikan EBT-nya banyak gitu ya, 2 gram, 3 gram, dia nggak akan muncul warna apa-apa. Jernih aja gitu. Nah, padahal kan kita nggak pengen yang seperti itu. Maka perlu dibuat di pH 10 sehingga dia akan bisa bekerja. Karena masing-masing indikator itu punya daerah kerja sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa sembarangan ketika Anda melakukan reaksi asidi alkalimetri, pasti ada indikatornya, ada PP gitu ya, ada juga MO, kemudian nanti Anda melakukan titrasi yang lain, itu ada lagi indikator yang lain, termasuk yang ini, ada Ereochromblecti. Nah itu pemilihannya itu berdasarkan daerah kerjanya. Nah untuk kompleksometri, daerah kerjanya memang di pH 10, sehingga dipilihlah indikator EBT. Dan itu udah kompak tuh. Kalau nggak pH-nya 10, larutan Anda nggak pH-nya 10, maka Ereochromblecti ini tidak akan muncul warnanya. Nah, warnanya ini warna apa sih? Warnanya adalah warna ungu. Ya, jadi ketika EBT ini dimasukkan, itu warnanya warna ungu. Nah, warna ungu ini nanti ketika dilakukan titrasi, itu akan berubah warna, akan menjadi yang kita butuhkan adalah biru. Biru benar-benar biru. Bukan biru violet, bukan. Jadi akan ada 2 perubahan warna. Dari ungu menjadi biru violet, kemudian menjadi biru. Nah, saya berharap di kelas ini, adakah yang buta parsial, buta warna parsial? Ada nggak yang buta warna parsial? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada, Bu. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau yang buta warna parsial, ini tidak akan bisa membedakan antara biru violet dengan biru. Ya. Nah, ini yang EBT-nya juga nanti gramnya akan kita berikan ketika Anda praktikum. Kenapa? Saya perlu uji coba dulu. Perlu uji coba karena takutnya nanti kalau terlalu pekat kan dapatnya warnanya ungu tuh, ungu pekat. Nanti ketika berubah jadi biru pekat itu jadinya hitam. Nanti birunya jadi ungunya hitam, birunya hitam itu nggak kelihatan. Kalau dulu biasanya digunakannya adalah 0,02 gram. Jadi sedikit sekali itu langsung udah kelihatan warna ungunya. Setelah itu nanti kita akan lihat perubahannya untuk menjadi biru, benar-benar biru. Dan itu perbedaan antara biru violet dengan biru itu paling hanya 1-2 tetes. Makanya saya bilang ke mahasiswa kalau lagi praktikum, kalau Anda nggak yakin itu sebagai titik akhirnya, catat aja dulu. Catat berapa milinya, kemudian tambahkan 1 tetes, ada perubahan nggak? 2 tetes, ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, berarti benar tadi yang jumlah yang tadi.
Tapi kalau ada perubahan, berarti jumlah mili yang baru yang Anda catat. Kayak gitu. Ini alat gelasnya, ada gelas beker, ada pipet tetes, ada labu ukur, buret, elemeyer, sendok sungu, dan kaca arloji. Nah, untuk cara kerjanya, untuk detail akan saya berikan di hari Rabu. Angie, mungkin nanti saya minta dikirimi ini ya, alamat email Anda ya. Saya akan kirim lewat email untuk apa yang saya sampaikan di sore ini, karena kayaknya WhatsApp saya lagi masalah, nggak bisa nge-link ke laptop. Jadi nanti tolong dikirimin ini ya, alamat email. Nanti saya kirim, setelah ini saya kirim lewat email. Karena di Siakat tuh saya hanya bisa upload satu dokumen, kemudian yang lain hanya bentuk PDF untuk jurnal dan seterusnya. Padahal ini yang mau saya kirim beberapa dokumen dalam bentuk dokumen. Ya, gitu teman-teman. Untuk yang kompleksometri, ada pertanyaan terlebih dahulu? Maaf Bu, izin bertanya. Tapi bukan kompleksometri Bu, tapi tentang yang kelompok tadi. Kata Ibu, kan kelompoknya sama kayak yang kemarin Bu. Tapi yang kemarin pasti kami itu cuma 3 orang Bu. Ada yang satu kelompok 2 orang. Apakah tetap atau gimana ya Bu? Nggak masalah. Yang 3 orang berapa kelompok? Hampir semuanya Bu. Jadi ada satu yang 4, ada sebagian 3, 1, 2. Oh gitu. Yang 4 orang hanya satu kelompok? Iya Bu. Mbak gue dibagi, berarti salah satu dipindah ke yang cuma kelompoknya 2 orang. Oh begitu ya Bu. Biar nggak terlalu berkerumun. Nanti soalnya ini ada yang nggak ngapa-ngapain. Nanti ada yang cuma tugasnya nyatet terus jadinya. Ya, kayaknya paling enak antara 3 atau 2 orang, lebih disukai. Ya, oke. Baik Bu. Oke. Kemarin pas praktikum dengan Bu Karis, ada yang masih fobia pegang peralatan gelas? Ada nggak yang masih takut-takut pegang peralatan gelas? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah, ya sip berarti. Bagus, mentalnya sudah mulai terbentuk. Oke. Ada yang mau ditanyain untuk yang kompleks sama yang permangano mungkin? Kalau masih ada? Permisi Bu, Silakan. saya izin bertanya. Dalam kompleksometri ini kira-kira apa saja ya Bu yang perlu lebih diperhatikan gitu Bu? Kalau yang di kompleksometri relatif nggak banyak mainan yang kalau tadi kan yang sulfat ya, paling kalau yang ini yang HCl aja sih. HCl 1:1, tapi itu melarutkannya juga serupa sih sama yang sulfat. Hanya kalau yang HCl itu jangan dicium-cium ya. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu ya, ini saya tuh kenapa kadang pesennya aneh-aneh gitu ya, karena memang di tahun-tahun sebelumnya tuh kadang ada aja mahasiswa tuh yang nyeleneh gitu ya. Ketika dia melarutkan HCl, kan suka ada timbul gas klor gitu ya, warnanya kan kuning gitu. Suka kadang ada mahasiswa yang iseng untuk mencium-cium. Nah itu jangan, karena klor ini tuh bisa merusak paru-paru Anda. Nanti praktikum Anda selesai tapi paru-parunya bolong-bolong gitu. Nah jangan kayak gitu. Tapi ini dari sekian angkatan paling cuma 1 gitu ya. Enggak, ya ini yang ini aja yang anomali. Atau misalnya gini, ini kan pakai sampelnya sampel air ya, sampel air. Kadang-kadang ada mahasiswa yang juga bawa sampel air sungai gitu-gitu, silahkan. Terus diwadahinnya ke botol aqua, ke botol minuman. Dan lupa, nggak diberikan etiket atau nggak diberikan label, nggak ditulis misalnya pakai stiker sampel gitu tuh enggak. Persis seperti botol aqua gitu. Terus ditaruh di meja
preparasi. Nggak salah kan? Sekilas nggak salah. Kemudian ketika Anda praktikum, pasti dong ada ngobrol-ngobrolnya antara misalnya yang lagi mengerjakan permanganometri sama yang kompleksometri. Yang permanganometri kan lagi nungguin tuh, yang satu ngoven, yang satu lagi manasin. Adalah ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Ngobrol-ngobrol, lupa, haus. Padahal udah jelas, kalau di lab itu nggak boleh bawa makanan, minuman. Ya kan? Tapi lupa karena sambil ngobrol-ngobrol, si botol aqua ini diambil, dibuka, diminum. Menurut teman-teman mungkin nggak itu kejadian? Mungkin nggak itu kejadian? Mungkin. Mungkin Bu. Mungkin. Dan ternyata itu memang kejadian di 5 tahun yang lalu. Padahal udah jelas-jelas si airnya itu tuh air sungai, rada coklat-coklat gitu, tapi diminum. Dan ketika diminum pun dia belum sadar. Yang mau melakukan pengujian, ketika mau mipet, loh, kok sampelnya tinggal sedikit? Ya iya, diminum sama temennya. Yang minum huek-huek kan, jadinya muntah-muntah. Nah, itu jangan sampai kejadian. Kalau air keran gitu masih mending, kalau air sungai yang diambil, nah itu. Jadi tolong dari situ saya menghimbau ke Anda juga untuk jangan teledor. Biasakan kalau membuat larutan apapun, baik itu nanti yang ditaruh di dalam beker ataupun yang ditaruh di botol, itu diberikan tulisan, diberikan etiketnya, diberikan namanya apa nih, misalnya saya bikin ini sampel ya, ditulis sampel air sungai atau air keran, tanggal berapa, kelompok berapa yang ngambil. Begitupun yang di beker ditulis, misalnya larutan HCl 1:1. Karena itu warnanya jernih. Jangan sampai itu nanti ketuker sama Aquades. Oke? Ya. Baik Bu, terima kasih. Terus, apalagi ya? Kalau nimbang, jangan dicatat di tangan ya. Masih ada yang suka nimbang terus dicatat di tangan? Ada nggak? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Angkatan saya dulu ada yang masih sering kalau nimbang dicatatnya di tangan. Nanti begitu naro gitu, udah siap ya, lupa, habis itu cuci tangan atau berkeringat tangannya, tadi jumlah gramnya berapa, lupa. Nah itu jangan sampai seperti itu. Atau dicatat di kertas gitu, terus nanti uel-uelan dimasukin ke kantong jas lab. Setelah itu kebuang atau di tisu. Nah paling sering tuh di tisu, nyatetnya di tisu. Nanti ke uel-uel kebuang. Nah itu jangan sampai kejadian seperti itu. Nanti susah sendiri kan, sayang ya, udah praktikum lama-lama Anda hilang datanya, nggak puas jadinya rasanya. Itu aja sih. Kalau yang lain-lain kayaknya nggak ada yang terlalu. Oke? Baik Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Ini nanti termasuk cara hitungnya udah ada, nanti saya berikan sekali. Oke? Ada lagi? Izin pertanyaan Bu. Silakan. Kalau saya pernah dengar dari beberapa cutting atas kan, kalau Bu Ega ini lapraknya maksudnya 1 hari langsung dikumpulkan setelah praktikum gitu Bu. Oke, baik. Berarti untuk tahun ini juga berlaku ya Bu? Saya berharapnya gitu sih. Biar kamu tuh pulang tuh nggak bawa beban gitu loh. Baik, tapi untuk formatnya yang ditampilkan oleh Bu Ega ini apakah mirip Bu? Jadi tetap ada dasar teori, alat bahan, dan lain-lainnya? Ini aja yang kamu pakai. Ini aja yang kamu pakai. Jadi nanti ketika pretest itu saya paling akan tanya di bagian ini nih. Reaksinya kamu paham nggak? Kenapa kok terjadi reaksi kayak gitu? Gitu. Kemudian nanti di sini di bagian kerja ini adalah terjemahan Anda dari cara kerja. Ya. Jadi
bukan Anda menyalin lagi cara kerja di situ, bukan. Tapi Anda menerjemahkan, misalnya, nih kalau ini kan saya belum menampilkan yang cara kerjanya ya, karena terus terang saya masih mau cek bahan yang ada di lab itu apa. Saya janji Rebo saya akan berikan ke Anda. Ini ya misalnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini kan cara kerja ya. Nah, kalau di bagian kerja tuh, Anda boleh menuliskan dalam bentuk tanda panah, atau dalam bentuk gambar, silahkan. Itu jadi apa ya? Jadi resep Anda, jadi catatan resep Anda yang Anda bisa pahami. Oh, artinya nanti saya harus nimbang ini. Setelah nimbang tuh nanti bakalan dilarutkan ke apa, kayak gitu. Silahkan Anda boleh dalam bentuk gambar, dalam bentuk bagan, Anda boleh berkreasi di situ. Ya, tapi bukan nyalin lagi dalam bentuk tulisan seperti ini, bukan. Terima kasih. Ya. Oke. Anda boleh loh tanya-tanya ke kakak kelas untuk pinjem apa file laporan, pinjem laporan apa, silahkan untuk memperkaya diri Anda. Oh iya, mungkin saya perlu juga tampilkan SNI-nya. Sebentar. Ya. Saya perlu tunjukkan ke Anda, karena saya nggak tahu nanti siapa tahu rezekinya Anda besok bisa kerja di misalnya di tempat pengujian air minum misalnya. Nah, ini ada aturannya, ada standar nasional Indonesia yang harus diikuti pada saat Anda melakukan pengujian untuk air dan air limbah. Ini cara uji kesadaran dengan metode titrimetri itu seperti apa. Nah, ini nanti ada bahannya apa, peralatannya apa, persiapannya gimana, prosedur perhitungan, dan seterusnya ada di sini. Nah, ini akan saya berikan ke Anda. Dan kita bikin laporan praktikum juga ngacunya ke sini. Ya, misalnya, nah ini EDTA itu bisa digunakan untuk air atau air limbah dengan batasan terendahnya, kadarnya adalah 5 mg per liter. Ya, kalau di bawah 5 mg per liter gimana? Ya pakainya nanti yang metode instrumentasi kimia. Nggak bisa kalau menggunakan yang metode konvensional, menggunakan titrimetri. Ya, salam. Kayak gitu. Jadi nanti lanjutan setelah Anda belajar kimia analisis, di semester berikutnya Anda belajar instrumentasi kimia. Untuk apa? Untuk mendeteksi yang lebih rendah dari ini. Ya. Makanya Anda harus terampil dulu menggunakan peralatan-peralatan untuk yang mili gitu ya, mili ininya konsentrasinya juga masih mn gitu. Nanti dengan instrumen kita akan untuk kadar yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, kalau misalnya di bawah 5 mg per liter, bisa nggak dilakukan deteksi dengan titrimetri? Ya nggak bisa. Nanti akan ketemunya unknown gitu, nggak terdeteksi, seolah-olah dia nggak ada, dia nggak mengandung itu. Padahal dia ada, tapi lebih rendah dari 5 mg per liter. Nah, metode ini digunakan untuk contoh uji air yang tidak berwarna. Jadi kalau airnya berwarna, ini nggak bisa digunakan untuk diuji dengan menggunakan EDTA, titrimetri EDTA. Ini ada larutan bakunya, dan seterusnya. Ini ada prinsip ujinya. Teman-teman bisa baca ya. Ini pH-nya nih, pada pH 10 plus minus 0,1. Makanya kenapa ditambahkan buffer di situ untuk mencapai ini. Nah, kalau hanya mengukur kalsium saja, ini ditentukan kalau pH ujinya dibuat tinggi 12 sampai 13. Makanya tadi kita hanya mengukur kesadaran total. Jadi kita nggak memisahkan kalsium sendiri, Mg sendiri, enggak. Pokoknya kesadarannya sekian. Kita baru berlatih seperti itu. Nah, indikatornya ini ada beberapa. Ada Murexit, ada EBT, kemudian butuh bahan larutan NaOH juga gitu ya.
Yang Murexit ini biasanya yang digunakan untuk kalsium sendiri. Tapi kalau yang Sadah Total ini menggunakan yang EBT. Kemudian ini untuk campuran, cara yang mencampur tadi saya bilang EBT tidak sendirian ya, tapi EBT ini nanti akan dicampur dengan kristal NaCl dengan perbandingannya ini 200 mg sama 100 gram. Nah kalau misalnya kita ini kan kalau dicampur kan jadinya 100 sekian gitu ya. Kalau kita butuhnya nggak 100 gram gimana ya, dikecilin aja. Tinggal perbandingannya kita buat tepat. Kalau gram ke miligram tuh berapa sih? 1 gram itu sama dengan berapa miligram? 1000. 1000. Nah, berarti kita bisa bikin tuh. Nanti yang penting rasio perbandingannya itu harus sama. Atau kalau misalnya terlalu kecil gimana ya, kita boleh naikin. Ya, kan kalau NaCl tidak semahal EBT ya lebih murah gitu ya. Kita kalau misalnya kesulitan nimbangnya ya udah yang gampang gimana nimbangnya, kita bisa sesuaikan. Dicampur, kita gerus, kemudian kita saring gitu ya, 400 ml sampai 40 ml sampai 50 ml ini sebenarnya masih cukup gede sih. Biasanya saya nggak nyaring asal kelihatan udah lebih lembut ya sudah. Karena ini sebenarnya campuran ini dengan EBT dengan NaCl tuh mudah larut. Nggak perlu dipanasin, nggak perlu apa-apa, cuma digoyangin juga dia larut. Gitu. Nah ini cara kerjanya kita ngikutin yang ada di sini biar teman-teman terbiasa. Termasuk tadi yang MG permanganat juga begitu. Ini ada cara perhitungannya di sini, nanti teman-teman bisa mengikutinya. Oke, nanti saya akan berikan semua. Silahkan teman-teman bisa membaca. Nah ini ada persiapan contoh ujinya, ini juga bisa ambil 50 mili contoh uji air, kemudian diencerkan seterusnya. Nah, ini ya, pH-nya lebih kecil dari 2, ini kalau tidak segera dianalisis. Kalau misalnya teman-teman ngambil, kemudian nanti makainya masih nanti-nanti, nah itu ada prosedur untuk pengawetannya. Dan proses penyimpanannya itu tidak disarankan lebih dari 6 bulan. Tapi kalau misalnya Anda sampling pagi, kemudian langsung diukur pada saat praktikum, itu tidak perlu proses pengawetan. Gitu. Nah ini bisa nanti dibaca, silahkan. Kita, karena Anda baru belajar ya untuk yang ini, kita cari prosedur yang paling sederhana dan paling sedikit pengganggunya atau pengotornya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya penasaran, Bu, yang tadi yang mengenai EDTA untuk memisahkan si Mg sama Ca itu kan nanti, Bu, yang terlihat itu hanya akumulasi kan, Bu, antara Mg dengan Ca. Tapi, Bu, ada nggak, Bu, metode khusus gitu? Kita bisa melihat nanti lanjutannya untuk melihat si Mg sama si Ca-nya gitu, Bu. Terdapat perbedaannya gitu, Bu. Ini nih di sini nih. Nih. Kalsium sendiri sebagai kalsium sendiri ya, bukan kesadaran total. Kalau kesadaran total itu adalah Ca plus Mg. Ini pH-nya 10 menggunakan eriokrom lekti. Kalau misalnya hanya kalsium saja, itu dapat ditentukan secara langsung dengan EDTA. Bila pH dari si sampel Anda itu dibuat pH-nya 12 sampai 13. Sehingga Mg itu akan mengendap sebagai magnesium hidroksida. Ya. Nah, untuk titrasi, sehingga nanti ketika titrasi dengan eriokrom nanti eriokrom lekti itu hanya bereaksi dengan kalsium saja dan membentuk larutan biru.
Jadi berarti Anda bikin pH-nya naik ke 12 sampai 13, maka secara otomatis Mg hidroksida itu akan mengendap. Kalau mengendap, Anda boleh pisahkan terlebih dahulu sebelum titrasi. Setelah itu Anda lakukan titrasi seperti biasa, menggunakan tambahkan Aerochrome Black Tea, kemudian titrasi menggunakan EDTA. Kebayang? Kebayang, Bu. Ya, kayak gitu. Jadi naikkan pH-nya, ada pengendapan, pisahkan, kemudian lakukan titrasi. Nanti akan dapat kadar kalsiumnya saja. Baik, terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Nah, kalau kayak gitu, nanti kita akan dapat. Kalau kesadaran total dapat, kalsium sendiri dapat, maka untuk Mg-nya sendiri itu kita bisa dapat dari mengurangi. Jadi kesadaran total berapa dikurangi hasil titrasi dari, bukan hasil titrasi, hasil perhitungan kadar TA-nya berapa, maka kita akan bisa menentukan Mg itu berapa kadarnya. Ini makanya ditulis nih. Dari kedua cara dapat dihitung kadar magnesium dengan cara mengurangkan hasil kesadaran total dengan kadar kalsium yang diperoleh. Ini dihitung sebagai CaCO3. Oke? Ini untuk pembuatan larutan penyangga. Dan ini ketika Anda bikin larutan penyangga, setelah selesai gitu ya, Anda harus pastikan ini benar nggak pH-nya 10. Anda boleh pakai pH universal, dicelupin, kalau dapatnya 10 ya sudah. Boleh juga pakai pH meter, silahkan cek. Dan ini ada 2 rute. Jadi nanti makanya saya bilang, saya belum bisa menuliskan, saya akan cek dulu ketersediaan bahannya di lab adanya apa. Kalau misalnya adanya bahan yang ini, ya oke, saya pakai cara 1. Tapi kalau adanya bahan yang cara 2, ya nanti saya akan masukkan di dalam modul yang cara 2. Oke. Untuk yang EDTA ini nggak ada standarisasi ya. Kita tidak melakukan standarisasi. Jadi EDTA itu dibuat langsung digunakan untuk mentitrasi sampel. Oke. Sekarang kita diskusikan. Kita mau ngambil sampelnya apa? Air keran, air sumur kosan Anda, atau air keran kosan Anda, atau keran SCTN, atau mau air sungai misalnya. Mau apa? Mungkin kalau dari Bu Ega, kalau semuanya kita ngambil entah dari kos ataupun dari SCTN, katanya Bu Ega tadi kan ada prosedur yang dilaksanakan gitu Bu, atau mungkin juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari air keran, jadi teman-teman buka kerannya dulu, biarin dulu air itu keluar, bisa 3-5 menit, biarin dia keluar dulu. Habis itu tampung di wadah yang bersih, entah itu ember atau itu baskom atau apapun ya. Tampung dulu. Misalnya 1 ember nih, ditampung dah 1 ember. Nah, setelah itu Anda boleh ambil 1 botol aqua dari ember itu. Atau kalau enggak, kalau mau langsung dari botol aqua itu masukin gini aja cara paling gampang. Setelah air itu keluar 3 sampai 5 menit udah keluar, habis itu Anda ambil botol aqua yang besar, yang ukuran besar, silahkan Anda isi dari keran itu sampai penuh.
Jangan sampai ada udara. Setelah itu tutup. Dah. Hanya seperti itu saja. Dan Anda pastikan botolnya bersih ya. Botolnya bersih. Itu kalau dari keran. Kenapa kok harus dibuang dulu airnya 3-5 menit? Itu untuk membilas dulu. Siapa tahu saluran pipa-pipa yang ada di keran itu udah lama nggak dipakai, kemudian ketika dibuka itu biasanya muncul coklat-coklat tuh, karena dia ngebilas dulu kan, ngebilas kotoran. Nah, kita lagi nggak pengen ngambil si kotoran yang ada di pipa, tapi kita memang pengen ngambil yang air keran Anda. Itu jadi makanya itu dibiarin 3-5 menit untuk keluar, setelah itu Anda langsung ambil. Nah, kenapa kok ngambilnya satu botol aqua besar yang penuh, botol aqua besar dan penuh? Padahal kita hanya pakai mungkin 20 mili kali 3 ya. Memang itu karena kita pengen dapat sampel, keterwakilan sampelnya itu terpenuhi. Kayak gitu. Itu kalau dari keran. Kalau dari sumur itu biasanya kalau bisa diambil pakai masih model timba, itu biasanya ada alat khusus sih untuk mengambil. Jadi cemplungin, turunin dulu botolnya sampai ke bawah kira-kira setengah meter, setelah itu tutupnya baru dibuka. Itu kalau pakai alat khusus. Kalau nggak bisa pakai timbanya cemplungin sampai agak dalam gitu ya, kira-kira setengah meter atau 30 cm gitu ya, 30 cm sampai 50 cm, habis itu tarik ke atas. Sehingga yang diperoleh itu bukan air permukaan. Seperti itu. Kalau masih ada sumber terbuka. Kalau nggak bisa ya lagi-lagi pakai teknik yang air keran itu. Kalau di sungai, nah itu Anda harus turun, memang harus turun ke sungainya dulu. Anda agak maju ke tengah sungai gitu ya. Ambil aja kira-kira yang agak tengah dan alirannya agak deras. Setelah itu Anda ambil pakai botol aqua, nggak apa-apa. Ambil pakai botol aqua, Anda buka botolnya, Anda tutup dulu pakai tangan. Tutup rapat pakai tangan Anda, terus masukkan botol aqua itu ke dalam air sungainya, sampai siku Anda, sedalam siku Anda. Setelah sedalam siku itu baru Anda buka, tangan Anda buka, biar air itu bisa masuk ke dalam botol. Kalau udah Anda rasa penuh, Anda tutup lagi pakai tangan Anda, naikkan ke atas. Setelah itu tutup rapat pakai tutup botolnya itu. Itu tekniknya hanya seperti itu. Kalau di danau atau telaga seperti apa? Pakai alat yang sama, seperti yang tadi yang di sumur tadi sebenarnya. Ada alat yang gitu dicemplungin, kemudian setelah sedalaman kira-kira setengah meter, tutupnya itu bisa ngebuka. Itu kalau pakai alat khusus. Kalau enggak, yaitu tekniknya Anda cemplungin tangan Anda kira-kira setengah meter atau 30 cm, buka tangannya, masuk airnya ke dalam botol, tutup lagi, angkat, tutup pakai tutup botol. Kayak gitu. Dan memang sebaiknya botolnya itu botol yang gelap. Sebaiknya botol yang gelap. Kalau nggak ada botol yang gelap, gimana, diakalin aja. Setelah botol itu Anda isi, Anda bungkus pakai kresek hitam. Dah, gitu aja. Oh baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya Bu. Ya. Kalau tadi kita ambil airnya dari keran, misalkan kita ambil keran di kos ya, kan keran di kos itu udah kita pakai sehari-hari. Apa juga tetap perlu kita tunggu 3-5 menit? Tetap, oke. Tetap. Karena sebelum itu kan kita nggak tahu. Mungkin panas atau apa, kita nggak ngerti. Makanya untuk memastikan itu buka aja dulu. Biar benar-benar yang keluar tuh yang air yang bersih. Ya Bu, terima kasih. Ya. Itu sesimpel itu, semudah itu. Sebenarnya kalau misalnya Anda sampling yang benar-benar sampling untuk penelitian, itu Anda biasanya dibekali bawa nitrat pekat. Jadi nanti
Misalnya 1 jerigen itu ditetesin nitrat pekat 2 mili. 1 jerigen yang 40 liter itu ditetesin nitrat pekat 2 mili. Tapi kan Anda karena masing-masing kelompok banyak nggak mungkin kan. Saya pikirnya biar aja nanti Anda bawa cepat-cepat pagi ke kampus, toh praktikumnya pagi, nanti sebelum kita praktikum kita tetesin pakai nitrat. Kalau misalnya 1 botol aqua mungkin 1 tetes sudah cukup. 1 tetes nitrat pekat udah cukup. Itu untuk mencegah logam-logam yang ada di air itu nempel di permukaan botol. Cuman itu aja. Jadi kalaupun ada yang udah kebetulan nempel itu biar bisa rilis lagi, larut lagi di dalam airnya. Gitu, sesimpel itu. Oke. Pastiin ya, botol aquanya bersih ya. Kalau perlu Anda beli botol aqua yang gede, yang isinya belum diapa-apain, belum Anda minum gitu ya, biar nggak kena bibir. Itu dibuang airnya, terus Anda isi sampel gitu. Jadi memastikan bahwa itu bersih. Oke? Cukup? Cukup ya, saya kira, untuk sore ini. Oke, baik.